Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, seluruh siswi MTS Perguruan Mu'allimat? Semoga sampean semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali dengan Bu Sulis, guru BK MTS Perguruan Mu'allimat. Pada pertemuan kali ini, Bu Sulis ingin memberikan materi daring tentang bagaimana mengenal bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai pada materi daring bimbingan dan konseling, kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari segala wabah COVID yang saat ini masih terjadi di negara kita Indonesia ini. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita mulai pada pengenalan bimbingan dan konseling. Apa itu BK? Tentunya bagi siswi yang kelas 7 masih bertanya-tanya, apa sih BK itu? Apa sih pelajaran apa sih BK itu? Nah, Bu Sulis ingin memberikan materi ini agar sampean semua jelas, paham, mengerti apa arti sesungguhnya dari bimbingan dan konseling. BK itu bukan mata pelajaran, BK itu bukan muatan lokal, dan BK itu bukan ekstrakurikuler. Dan ada juga anggapan yang salah bahwa banyak siswi yang beranggapan kalau bimbingan dan konseling atau guru BK itu galak. Ada juga yang bilang kurang ramah. Ada juga yang bilang bahwa BK itu hanya untuk siswi yang bermasalah. Dan ada juga yang bilang bahwa BK itu adalah polisi sekolah. Artinya guru yang suka menghukum siswinya. Anggapan semua itu adalah salah karena BK adalah sahabat siswi. Baik, kita menuju pada materi pengenalan bimbingan dan konseling. Baik anak-anakku, melanjutkan dari materi bimbingan dan konseling. Apa sih pengertian bimbingan dan konseling itu? BK adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswi agar konseli mampu mencapai kemandirian secara optimal. Sedangkan tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu mengembangkan diri siswi secara optimal. Kalau untuk tujuan khusus bimbingan dan konseling dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswi tersebut. BK mempunyai 4 bimbingan atau 4 bidang layanan. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan belajar. Yang keempat adalah bimbingan karir. Bimbingan pribadi dan sosial itu membantu siswi untuk satu, memiliki kesadaran diri. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap yang positif. Yang ketiga, membuat pilihan secara sehat dan efektif. Yang keempat, mampu menghargai orang lain. Selanjutnya, siswi akan memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dan dapat menyelesaikan konflik. Kalau bimbingan belajar dapat membantu siswi untuk memiliki keterampilan atau teknik belajar secara efektif, dapat menempatkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, mampu belajar secara efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian.
Dalam bimbingan karir dapat membantu siswi untuk mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mampu merencanakan masa depan. Yang ketiga, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir siswi tersebut. Yang keempat, mengenal kemampuan, keterampilan, dan minat. Di dalam bimbingan konseling juga ada fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Ada fungsi pemahaman, fungsi pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi pengentasan. Yang terakhir adalah fungsi pengembangan BK. Fungsi pemahaman adalah dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada siswi atau konseli. Sedangkan fungsi pemeliharaan adalah berfungsi untuk memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri konseli atau siswi. Fungsi pencegahan yaitu untuk melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap suatu yang tidak diinginkan atau perilaku yang tidak baik dengan cara memberikan pembinaan atau memberikan materi sebagai fungsi pencegahan. Fungsi pengentasan yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswi. Sedangkan fungsi pengembangan untuk membantu dalam pengembangan diri siswi. Ada asas-asas di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Di sini guru BK harus bisa menjaga rahasia permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Jadi sampean semuanya tidak perlu malu takut untuk konseling atau curhat kepada guru BK, karena rahasia sampean semua akan dijaga oleh guru BK. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Guru BK harus ikhlas tanpa pamrih dalam membantu memecahkan masalah konseli. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Guru BK harus terbuka dan tidak ada yang ditutupi dari konseli. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu mengajarkan hal-hal yang positif kepada konseli. Yang kelima, asas kemandirian. Apa itu asas kemandirian? Yaitu guru BK harus senantiasa mengajak konseli untuk menyelesaikan masalahnya dengan dibantu oleh konselor atau guru BK. Yang keenam, asas kekinian. Guru BK harus bisa mengikuti perkembangan zaman atau era yang terbaru. Istilahnya sekarang guru BK harus up to date. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu guru BK memberikan layanan atau bimbingan secara harmonis dan terpadu kepada konseli. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu guru BK mengajarkan kepada konseli untuk menaati peraturan atau norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kelas yang ke-10, asas keahlian, yaitu guru BK harus ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah asas alih tangan kasus. Guru BK bisa mengajak pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah konseli. Yang ke-12 adalah Tutwuri Handayani, di mana guru BK harus bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Baik, itu tadi anak-anakku
pengertian dari bimbingan dan konseling, fungsinya apa, tujuannya apa, dan asas-asas di dalam bimbingan dan konseling apa saja. Tadi sudah Bu Sulis jelaskan secara terbuka. Jadi sampean Bu Sulis harapkan bisa paham dan semakin mengerti apa itu bimbingan dan konseling. Mengapa sih kita harus ke BK? Yang pertama, karena guru BK senantiasa menghargai apapun keluhanmu. Mengapa kita harus ke BK? Karena guru BK selalu menerima apapun keluhanmu. Guru BK juga selalu peduli dengan setiap masalahmu, baik besar maupun kecil. Guru BK selalu mencoba memahami masalahmu, dan insya Allah guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasia Anda semuanya. BK bertujuan untuk membantu siswa, dan BK bukan polisi sekolah. Ayo ke BK anak-anakku, karena BK sahabat siswi. Alhamdulillah anak-anakku, tadi Bu Sulis sudah memberikan materi. Semoga bisa kalian pahami apa yang Bu Sulis sampaikan. Semoga sampean semakin mengenal apa itu bimbingan konseling, dan sampean tidak ragu atau tidak malu atau tidak takut untuk menuju ruang BK atau curhat kepada Bu Sulis selaku guru bimbingan dan konseling. Baik, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.